Halo teman-teman, di video pembelajaran ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan upaya mitigasi perubahan iklim bersama Firda, Nadine, dan Sermi. Apakah teman-teman tahu apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari bumi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terdiri atas dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dibuat secara cepat menggunakan proses alam atau usaha manusia. Contohnya seperti pepohonan, sinar matahari, air, dan angin. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dibuat secara singkat. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan logam. Tahukah teman-teman, sumber daya alam memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari loh. Contohnya yang pertama yaitu angin. Angin bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, penggerak kapal, dan penyerbukan tanaman. Yang kedua, sinar matahari. Sinar matahari bisa dimanfaatkan sebagai penerangan alami, pengeringan pakaian, sumber tenaga surya, produksi vitamin D, dan bisa juga membantu proses fotosintesis. Yang ketiga, pepohonan. Pepohonan manfaatnya itu bisa memproduksi oksigen, mengurangi polusi, mencegah bencana alam, bahan pembuatan rumah, dan juga pembuatan rumah bagi hewan. Yang keempat, air. Air bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air, irigasi, dan bisa menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Yang pertama, minyak bumi. Manfaatnya sebagai bahan bakar kendaraan, bahan pembuatan aspal, perabotan rumah tangga, digunakan untuk memasak seperti minyak tanah. Yang kedua, gas alam. Manfaatnya untuk pembangkit listrik tenaga uap atau gas, bahan baku industri, digunakan untuk memasak seperti LPG. Yang ketiga, batu bara. Manfaatnya sebagai pembangkit listrik, bahan baku plastik, dan bahan baku industri. Dan yang terakhir, logam. Manfaatnya untuk perhiasan, bahan pembuatan perabotan rumah tangga, penghantar listrik, bahan baku alat transportasi, kebutuhan konstruksi. Tahukah kalian apa saja sumber daya alam yang ada di Nusa Tenggara Timur? Yang pertama, perikanan atau kelautan. Manfaatnya sebagai sumber pangan, sumber ekonomi, dan objek wisata. Yang kedua, hutan bakau. Manfaatnya untuk mencegah abrasi pantai dan menjadi habitat hewan. Yang ketiga, terumbu karang. Manfaatnya sebagai pelindung pesisir pantai, habitat biota laut, sumber makanan biota laut, dan wisata bahari. Yang keempat, rumput laut. Manfaatnya untuk bahan baku obat-obatan dan kecantikan, serta bahan makanan. Yang kelima, hasil hutan seperti rotan, kayu, madu, dan lain-lain. Manfaatnya sebagai sumber pendapatan. Yang keenam, hasil pertanian seperti padi, jagung, umbi-umbian, dan lain-lain. Manfaatnya sebagai sumber pangan lokal, sumber gizi, dan sumber pendapatan. Yang pertama, batu gamping. Manfaatnya untuk pembuatan jalan raya, bahan bangunan, dan bahan baku semen. Yang kedua, batu mangan. Manfaatnya sebagai bahan baterai, pembuatan produk kimia, dan meningkatkan kekuatan baja. Yang ketiga, emas. Manfaatnya untuk perhiasan, penambal gigi, dan alat tukar barter. Namun, aktivitas manusia seringkali menyebabkan masalah-masalah yang merusak sumber daya alam, seperti eksploitasi yang berlebihan, penambangan, penebangan hutan, dan pengambilan sumber daya alam yang berlebihan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan berkurangnya sumber daya alam secara drastis. Yang kedua adalah pencemaran lingkungan, limbah industri, polusi udara,
dan pembuangan sampah ke sungai dan laut menyebabkan kerusakan pada ekosistem dan kualitas sumber daya alam seperti air dan tanah. Yang ketiga adalah pertumbuhan populasi. Penambahan jumlah penduduk meningkatkan permintaan terhadap sumber daya alam seperti air, pangan, dan energi. Hal ini mempercepat laju eksploitasi terhadap sumber daya alam. Yang keempat adalah pengalihan fungsi lahan. Pembangunan industri, perkotaan, dan infrastruktur seringkali mengakibatkan perubahan lahan hutan dan pertanian menjadi kawasan industri yang merusak ekosistem lokal dan mengurangi habitat satwa liar. Yang berikut adalah ketergantungan kepada bahan bakar fosil. Meskipun energi terbarukan semakin dikembangkan, banyak negara yang masih bergantung pada bahan bakar fosil yang berkontribusi pada pencemaran udara dan emisi gas rumah kaca. Jadi, berikut ini adalah beberapa cara agar sumber daya alam kita tetap lestari. Yang pertama, melakukan penanaman ulang. Melakukan penanaman ulang atau reboisasi setelah penebangan pohon untuk menjaga ekosistem hutan. Yang kedua, mengurangi konsumsi energi. Mengurangi konsumsi energi dengan menggunakan alat-alat hemat energi dan pemanfaatkan sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin. Yang ketiga, daur ulang, yaitu mengelola kembali bahan-bahan seperti plastik, kertas, logam, dan kaca agar dapat digunakan kembali, sehingga mengurangi kebutuhan eksploitasi sumber daya baru. Yang keempat, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Beralih ke sumber energi ramah lingkungan seperti tenaga surya, angin, atau biomasa untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Dan ini adalah beberapa cara pelestarian di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, Sumba Iconic Island. Ini bertujuan untuk membuat Sumba sebagai pulau yang sepenuhnya menggunakan energi terbarukan, seperti energi surya, angin, dan bioenergi. Yang kedua, Taman Nasional Komodo. Ini bertujuan agar habitat alami mereka dijaga dengan ketat dari aktivitas manusia yang berpotensi mengganggu, seperti perburuan liar dan eksploitasi lahan. Karena itu, pemerintah diajukan untuk menjaga dan melindungi habitat alami komodo di Pulau Komodo dan sekitarnya. Teman-teman, jika kita memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan, dapat menyebabkan perubahan iklim. Contohnya, penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara menghasilkan gas penyebab efek rumah kaca yang merupakan penyebab utama perubahan iklim. Nah, saat penebangan hutan secara berlebihan dapat menyebabkan perubahan iklim karena hutan berfungsi sebagai penyebab gas rumah kaca (CO2). Berikutnya, perubahan iklim dapat mempengaruhi sumber daya alam yang penting untuk ketahanan pangan dan air. Perubahan iklim menyebabkan fenomena pergeseran pola hujan, kenaikan suhu global yang mempengaruhi ketersediaan air, juga gagal panen yang berakibatkan pada pasokan pangan global. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dapat membantu mengurangi emisi CO2 dan memperlambat laju perubahan iklim. Untuk mengatasi perubahan iklim, banyak negara yang mulai beralih ke sumber energi yang terbarukan seperti matahari, air, dan angin. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sumber daya alam dan perubahan iklim saling berkaitan. Karena sumber daya alam dan perubahan iklim saling berkaitan, maka upaya untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim hampir serupa, yaitu dengan cara penggunaan energi terbarukan. Beralih dari bahan bakar fosil ke energi yang lebih bersih seperti matahari, air, dan angin. Yang kedua adalah reboisasi atau penghijauan. Penanaman kembali hutan dan melindungi hutan yang ada untuk menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Yang berikut adalah pengelolaan sampah yang lebih baik. Mengurangi sampah, mendaur ulang, dan mengelola limbah organik menjadi kompos atau energi sehingga mengurangi emisi metana dari tempat pembuangan akhir. Yang berikut adalah perubahan gaya hidup. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, beralih ke produk ramah lingkungan, dan menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari juga berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim. Jadi teman-teman, kita
kita dapat menyimpulkan bahwa sumber daya alam sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Untuk itu, kita perlu melestarikan sumber daya alam dan kita harus mengurangi dampak perubahan iklim. Alam bisa hidup tanpa manusia, tetapi manusia tidak bisa hidup tanpa alam.